Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum film jadul. Udah lama nggak opening kayak gini, rindu juga ternyata ya Lur ya. Ya apa kabar Lur, sehat-sehat kabeh keluarga yo. Selamat lebaran buat kalian semua dulur-dulurku yang menjalankan spesial di hari lebaran ini sesuai requestan ayahanda tercinta. Kali ini kita akan mengidul film terjadul yang pernah tak alurkan dan ini kisah nyata Lur. Bergenre sejarah drama biografi. Film ini berjudul Lion of the Desert tahun 1981. Inspiratif banget perjuangannya, keren abis pokoknya sumpah Lur, kalian harus lihat sampai habis ya. Lion of the Desert bercerita tentang perjuangan seorang pahlawan Libya dalam melawan penjajahan rezim fasisme Itali. Beragam strategi perangnya mampu melawan tank dan senjata mutakhir milik Itali, meskipun pasukan pemberontak hanya menggunakan kuda dan senjata seadanya. Bagaimana keseruan film ini? Langsung kita gas pantun aja setelah sekian lama. Mohon maaf lahir dan batin. Monggo sekejaken atin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya Lur. Love you. Pada abad ke-20, hampir setiap negara di dunia terlibat konflik. Perang terjadi di mana-mana demi memperluas wilayah kekuasaannya. Tidak terkecuali Italia, negara besar yang berusaha mencaplok negara-negara lemah, termasuk Libya yang menjadi target utamanya. Tapi orang-orang Badui Libya tidak tunduk begitu saja dan terus melawan penjajah Itali. Lalu pada tahun 1922 di awal era kediktatoran Benito Mussolini, seluruh pasukan fasismenya diperintahkan untuk segera menguasai Libya. Sampai akhirnya pada tahun 1929 atau sudah selama 20 tahun masa penjajahan, Mussolini sangat geram karena perang tidak membuahkan hasil yang berarti. Itu semua karena sang pemimpin Libya bernama Omar Mukhtar yang selalu berhasil melawan tentara Itali bersama pasukan-pasukan Baduinya. Maka dari itu, Mussolini memberikan misi khusus ke Jenderal Graziani yang terkenal kejam dan haus darah untuk memimpin para pasukan dan membawa Omar Mukhtar ke hadapannya. Seorang kakek tua yang sehari-harinya bekerja sebagai guru ngaji. Dan inilah singa padang pasir. Bring me back Mukhtar, bribe him or break his neck. Di sebuah desa, Omar sedang mengajar ngaji bocil-bocil di sana. Jadi udah budayanya di Libya Lur, kalau ngaji dan menghafal itu ditulis di papan besar kayak gitu. Omar pun bertanya kenapa setiap membaca Al-Quran atau memulai sesuatu harus membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada yang jawab karena salah satu nama Allah adalah Rahmat Pak. Ada lagi yang bilang karena Allah membuat manusia bisa berbicara Pak. Ya betul kata Omar. Lalu dia menjelaskan secara sederhana bahwa Allah lah yang mengatur keseimbangan, dan tanpa keseimbangan maka semuanya akan jatuh. Tak lama kemudian Omar pun mengizinkan anak-anak untuk mengikuti festival hiburan yang baru datang, di mana ini adalah tradisinya orang-orang Libya Lur. Mereka bernyanyi dan bernari bersama-sama. Setelah itu Omar didatangi para pejuangnya yaitu Abu Matari dan Salim yang memberikan informasi bahwa Itali telah mengirimkan gubernur baru yaitu Jenderal Graziani yang sekarang sedang melakukan upacara pengangkatan di Benghazi. Mendengar itu Omar pun segera menyusun strategi penyerangan untuk melawan Graziani dan pasukannya. Sedangkan di Benghazi, Graziani yang baru datang dari Roma, Italia disambut sangat meriah. Lalu bertemu dengan para perwira pasukan, diantaranya adalah Kolonel Sarsani dan Mayor Tomeli. Juga Kolonel Diodeci yang diperkenalkan oleh Pangeran Amadeo. Signore Tomeli. Colonel Sarsani. Colonel Diodeci make friends with the Bedouin with a handshake. Di pesta tersebut juga dihadiri oleh Syarif Algariani, teman dekatnya Omar Mukhtar yang ternyata berkhianat dan lebih memihak penjajah Itali. Graziani pun bertanya bagaimana cara membuat Omar Mukhtar menyerah, tapi Algariani sendiri juga tidak tahu karena Omar memang sangat keras kepala dan selalu menolak untuk menyerah. Algariani pun siap membantu Itali apapun yang mereka butuhkan. Lalu tak lama kemudian Graziani mendapatkan laporan terbaru jika 20 tentara Itali tewas dan 50 lainnya luka-luka karena melawan para pemberontak di bawah arahan Omar. Graziani pun semakin emosi karena pasukannya terus berkurang dan tidak ada yang tahu sosok kiai tua bernama Omar Mukhtar ini. Lalu Mayor Tomeli pun diperintahkan mencari keberadaan Omar untuk menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya perdamaian. Could be anywhere. The money. No peace.
Keesokan paginya, Tomeli and the gang langsung menuju ke desa dan semua wanita segera bersembunyi. Setelah mengumpulkan semua pria di alun-alun desa, beberapa pria muda ditangkap untuk dijadikan pekerja rodi sekaligus mengurangi kekuatan tempurnya Omar. Lalu persediaan makan mereka juga dibakar habis. Untuk memberikan peringatan kepada Omar dan pejuangnya, Tomeli membunuh seorang pria dan juga menculik adiknya bernama Aisyah. Meskipun Salim berusaha menghentikannya, tapi tidak ada belas kasihan sedikit pun bagi mereka. Dan siapapun yang mencoba melawan akan langsung dibunuh saat itu juga. Betapa terpukulnya seorang ibu bernama Mabruka karena putranya telah dibunuh dan anak gadisnya diculik, bahkan jilbabnya sampai terlepas. Anaknya yang lain bernama Ismail pun tidak terima dengan perlakuan penjajah yang sudah menculik dan membunuh dua saudara kandungnya. Lalu dia memutuskan menyusul pasukan Omar yang berada di tengah gurun. Sesampainya di sana, Ismail bergabung dengan Omar dan pejuangnya yang akan menyerang pasukan Tomeli yang sebentar lagi akan melintas. Dengan cara memancing menggunakan jejak kuda. Diikutin lah ya kan sama Tomeli, ini pasti lokasinya Omar udah gak jauh ini. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Mereka digiring ke lokasi dengan banyak pasukan Badui Libya yang sudah bersembunyi di lubang-lubang dan menyerang secara mendadak. Dalam sekejap seluruh pasukan Itali pun disapu bersih termasuk Mayor Tomeli dan semua senjata mereka langsung dijarah. Luar biasa cerdas Anda, Syekh Omar. They are getting away. Stand in our hand. Tak lama kemudian datanglah Letnan Sandrini tanpa perlawanan. Dan dengan bijaknya Omar tidak membunuh Sandrini karena dia tidak melakukan perlawanan. Dan prinsip tersebutlah yang dianut oleh Omar. Bahkan dia mengembalikan bendera Itali untuk diberikan kepada Jenderal Graziani karena itu bukan miliknya. Letnan Sandrini pun hanya terdiam dan mulai mengagumi sosok Omar Mukhtar. Here, tell your general it does not belong here. Sesampainya di desa, Omar dan para pejuangnya pun disambut meriah karena lagi-lagi berhasil mengalahkan banyak pasukan musuh. Meskipun beberapa orang di pihaknya sudah mati seperti ayah juga suami dari si bocil Ali dan ibunya. Sedangkan di markas, Graziani yang sudah semakin muak akan membawa rakyat Libya ke kamp konsentrasi khusus berpenjagaan ketat. Lalu semua sumur-sumur mereka akan diracuni. Semua pepohonan, ladang, dan tempat tinggalnya juga akan dibakar habis. Dengan harapan Omar dan para pemberontak lainnya akan menyerah dan pergi meninggalkan tanah Libya. Kali ini giliran Kolonel Sarsani yang mendatangi desa dan dengan kejamnya Sarsani membunuh beberapa pria secara random. Lalu sesuai perintah Graziani, seluruh ladang dan pemukiman pun dibakar habis dan penduduk yang tersisa dibawa pergi ke kamp konsentrasi khusus milik Itali. Betapa terkejutnya Omar dan para pejuangnya melihat desa yang sudah terbakar dan tidak ada satupun penduduk yang terlihat. Disinilah Omar sangat kecewa dengan sikap Itali yang sudah melanggar banyak peraturan konvensi Geneva karena sudah berperang melawan warga sipil. Bisa kalian cari sendiri lur apa itu konvensi Geneva yang kurang lebih seputar pengobatan kemanusiaan saat perang dan hak-hak perlindungan bagi warga sipil. Tapi tidak ada kata takut dan menyerah di kamusnya Omar. Mereka pun langsung gercep menyerbu pasukan musuh yang sedang membawa penduduk Libya. Para tawanan pun juga tidak tinggal diam dan mulai memberontak melawan musuh sampai akhirnya mereka semua berhasil diselamatkan. Tapi sayangnya kebahagiaan mereka tidak berangsur lama karena pasukan Itali kembali datang dengan mobil bersenjatanya yaitu Lancia Ansaldo Wanzi dan membantai banyak orang-orang Libya. You have a chance to get away, take it. Ketika para pejuang berusaha melarikan diri, Omar terjatuh dari kudanya dan sang pejuang muda bernama Ismail pun rela memberikan kudanya untuk Omar. Dia rela membiarkan dirinya ditangkap oleh pasukan penjajah demi menyelamatkan Omar. Up behind me, Ismail.
Seluruh penduduk Libya pun kembali ditangkap dan digiring ke kamp khusus. Sedangkan Ismail yang dibawa ke markas disiksa habis-habisan. Dan naasnya Graziani langsung memerintahkan anak buahnya untuk menggantung Ismail besok pagi. Setelah itu Graziani memerintahkan Kolonel Diodeci yang pandai bernegosiasi untuk melakukan pembicaraan perdamaian dengan Omar. Omar yang memang terbuka dengan dialog pun menemui Diodeci. Terlihat sosok Diodeci adalah kolonel yang berhati lembut dan menaruh hormat kepada sang pemimpin pemberontak yaitu Omar yang dijulukinya sebagai singa tua. Assalamualaikum. Colonel Diodeci. Yes, sir. Di pembicaraan itu Omar ingin sekolah-sekolah muslim kembali dibuka, meminta tentara dan parlemen sendiri, juga semua wilayah yang dirampas harus diserahkan kembali. Sedangkan pihak Italia menuntut diantaranya: 1. Semua anak buah Omar berada di bawah pengawasannya Italia. 2. Pemerintah Italia berhak menghukum siapapun yang melakukan kejahatan dari sebelum perjanjian dibuat dan seterusnya. Dan 3. Italia akan menggaji pejuang-pejuang Libya tiap bulannya, dan spesial bagi Omar akan mendapatkan gaji pensiun 50.000 lira setiap bulan, juga rumah yang sangat nyaman untuknya. Loh, Omar pun hanya tertawa mendengarnya. Karena semua janji itu tidak penting bagi pejuang sepertinya yang ingin mempertahankan tanah kelahirannya. Omar yang merasa sangat direndahkan karena berusaha disogok, akhirnya sadar bahwa sang Jenderal Graziani tidak menginginkan perdamaian, melainkan pembicaraan ini hanya untuk mengulur-ngulur waktu agar Italia bisa mempersiapkan banyak pasukan untuk menaklukkan Libya. Mereka semua pun akhirnya tahu betapa cerdasnya singa tua Omar Muhtar, dan seorang komisaris berusaha mengancam bahwa perang yang mengerikan akan segera terjadi. Tapi Omar tidak gentar sama sekali karena sudah 20 tahun lamanya Allah selalu melindungi mereka dan akan selalu begitu sampai ajal menjemputnya. I wanted peace. All you wanted was time. He is going to Kufra. And with the help of God, Promise you immediate and terrible war. They think they can ride against a modern army. Ternyata dugaan Omar benar, Graziani sudah mendatangkan banyak pasukan dan juga tank-tank terbaru demi menaklukkan Libya, demi menaklukkan orang-orang yang hanya memiliki kuda dan persenjataan seadanya. Sedangkan Omar yang sudah mendengar musuh sebentar lagi akan sampai, memilih tidak mempertahankan kota Kufra dan akan menyerang ke bagian utara, selagi pasukan Italia dikerahkan ke Kufra yang berada di selatan. Disinilah dia harus berpisah dengan beberapa pejuang terbaiknya, termasuk Abu Matari yang akan membantu mempertahankan Kufra karena keluarganya ada di sana. Tak lama kemudian kota Kufra mulai dibombardir dengan senjata jarak jauh, dan Abu Mutari yang sudah sampai akan melawan semampunya bersama milisi lokal. Meskipun mereka tahu kekuatan tempurnya sama sekali tidak sebanding, sampai akhirnya naasnya Abu Matari meninggal dunia, dan tidak butuh waktu lama bagi Italia untuk menguasai Kufra. Pria-pria Badui Libya yang masih hidup pun langsung dibariskan dan ditembak mati. Di kamp konsentrasi, terlihat banyak warga sipil Libya yang mulai tewas satu persatu karena terus dipaksa bekerja dan dikurung di tempat yang sama. Padahal sejatinya suku Badui adalah suku yang selalu nomaden atau berpindah-pindah tempat. Di lain sisi, Omar kedatangan 3 mobil yang mengibarkan bendera putih. Tapi mereka bukan tentara-tentara Italia, melainkan sahabat dekatnya Omar yaitu Syarif Algariani bersama pengikut setianya. Di mana Algariani menghasut Omar untuk menyerah karena tidak mungkin baginya menang melawan mesin-mesin perang milik Italia. Tapi Omar nggak peduli dan tetap memperjuangkan tanahnya. Dia juga menyayangkan pengkhianatan temannya Algariani, sang bangsawan Badui yang lebih memilih janji-janji manis orang fasis Italia dibanding mempertahankan hak-hak rakyatnya sendiri. Your blood against their metal. Omar, you cannot win this war. their homes. They kill innocent people and you, but not one of them betrays me, has asked me to surrender. Yes, you should. Malam harinya di kamp konsentrasi, beberapa pejuang termasuk Salim mendatangi Mabruka dan Ibu Ali untuk mendapatkan makanan yang diberikan melalui pagar kawat besi. Mabruka pun sangat bangga kepada putranya Ismail yang sudah berani berjuang, meskipun akhirnya sekarang dia telah meninggal.
Tapi naas di keesokan paginya, para tentara akan mengadili beberapa orang yang diduga telah membantu pasokan makanan kepada para pemberontak, termasuk ibu dari Ali. Ali yang saat itu sedang sakit pun akhirnya dititipkan ke Mabruka, dan sebentar lagi dia akan menjadi anak yatim piatu. Orang-orang yang telah ditangkap tersebut akan digantung di depan mata penduduk Libya sebagai contoh, dan terlihat Letnan Sandrini yang masih memiliki rasa iba akhirnya ditahan karena tidak mau menjalankan perintah mengeksekusi wanita-wanita Libya yang tidak bersalah. Did not join the army to hang women, sir. Lieutenant Sandrini, you will consider yourself under arrest. Thank you, God, for the lives you have given us. Lalu di malam harinya, pasukan Omar melakukan penyerangan gerilya ke salah satu benteng Itali saat semua tentara masih tertidur lelap. Semua musuh di sana berhasil dibunuh. Bangunan, persenjataan, dan kendaraan juga diledakkan tanpa sisa. Tapi keesokan harinya tentara Itali langsung membalas secara keji dengan menyerang tempat persembunyian Omar yang berada di gunung. Gas beracun pun dikeluarkan untuk membunuh para pemberontak dan memaksa mereka naik ke dataran yang lebih tinggi agar tidak terkena gasnya. Tapi Graziani sudah mengantisipasi dengan senjata artilerinya dan banyak pasukan Omar yang berjatuhan. Penyerangan ini terus berlanjut selama 5 hari 5 malam tanpa henti, sedangkan Omar beserta pejuangnya hanya bisa bersembunyi di dalam gua. Sampai akhirnya Omar pun tersadar bahwa mereka sengaja digiring ke jembatan Wadi Al-Kuf, di mana nantinya tentara Itali akan mengepung dan membantai mereka semua di sana. Mengetahui rencana tersebut, sekarang giliran pejuang Badui Libya yang berhasil menyergap tentara Itali dari berbagai titik, termasuk dari atas gunung yang sangat susah untuk dibidik. Setelah Graziani berhasil membunuh beberapa pemberontak dengan artilerinya, dia mengirimkan barisan tentara lengkap dengan tanknya untuk terus mengejar Omar. Lalu Omar pun memerintahkan para pejuangnya untuk menampakkan diri di tanah terbuka, seakan-akan mereka melakukan penyerangan yang blunder. Tapi ternyata lagi-lagi itu hanyalah strategi Omar. Para tentara Itali sengaja dipancing mengikuti mereka sampai ke wilayah yang dipenuhi oleh peledak. Ketika banyak tank digulingkan dan tentara Itali mulai panik dengan ledakan tersebut, barulah pasukan berkuda Omar mengamuk menyerang mereka tanpa mengenal takut. Graziani yang melihat perlawanan itu dari jauh pun semakin marah dan merasa dipermalukan karena terkena jebakan balik dari para pemberontak. Sangat-sangat brilian. He's good. This old man is good. Setelah pasukannya dibantai habis-habisan, Graziani pun kembali ke Roma, Itali untuk menghadap Mussolini. Graziani yang awalnya merasa frustasi akhirnya memiliki ide untuk membuat pagar kawat sepanjang ratusan kilometer demi menghentikan bantuan pasokan amunisi dari Mesir dan agar pasukan Omar terbatasi ruang geraknya. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, pagar kawat telah selesai dibuat dan berhasil membunuh banyak orang Badui Libya yang berusaha melintas. Di lain tempat, pasukan Omar mulai kehilangan gairah untuk berperang karena pasokan amunisinya mulai menipis. Sedangkan Omar yang masih terus menyempatkan membaca Al-Quran terlihat mulai sakit-sakitan. Lalu di keesokan paginya, mereka disergap secara mendadak oleh tentara Itali. Satu persatu pemberontak pun terbunuh, dan Salim masih terus berusaha melindungi Omar. Di tengah baku tembak tersebut, Kolonel Sarsani membunuh Letnan Sandrini yang sebelumnya masih bermurah hati terhadap musuh. Tapi ketika Kolonel Sarsani memeriksa mayat yang berjatuhan, ternyata salah satu pasukan Libya masih hidup dan berhasil membunuhnya. Di lain tempat, karena gunung sudah terkepung, tidak ada jalan keluar bagi pasukan-pasukan Libya yang tersisa. Sampai akhirnya kuda Omar berhasil dijatuhkan dan Omar pun akhirnya ditangkap.
Sekarang Omar menjadi tawanan di markas Itali dan betapa kagumnya Diodeci melihat sosok Omar yang masih terus berdoa dan berzikir menggunakan rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Diodeci yang menaruh rasa hormat pun menawarkan bantuan dan Omar hanya meminta sedikit air untuk wudhu agar bisa menjalankan sholat di sana. Merinding aku, Lur. You would allow me a little water. I could make myself Remove these chains. Keesokan paginya Omar dibawa menghadap ke Jenderal Graziani. Graziani pun bertanya kenapa Omar selalu memberontak melawan fasisme Itali. Omar pun menekankan bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki hak menduduki tanah kelahirannya. Bahkan menggembala seekor sapi di Libya tidak berhak sedikit pun. Tentunya Omar akan melawan Itali karena sudah menghancurkan negaranya selama ini. Tapi dengan sombongnya Graziani mengatakan jika dia memiliki hak seperti negara-negara lain yang memperluas kekuasaannya dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mendengar itu Omar pun mengatakan jika pejuang-pejuang Libya tidak akan pernah menyerah meskipun Omar nantinya akan mati karena generasi-generasi selanjutnya akan terus berjuang melawan para penjajah. Menang atau mati syahid, hanya itu pilihannya. not to the pasture one cow. Not one nation has the right to occupy another. We will never surrender. We win or we die. Instruct the president of the court that he must be hanged in front of his people. Setelah itu pengadilan pun memvonis Omar yang sudah memberontak melawan pemerintahan yang sah dan akan dihukum mati dengan cara digantung di kota Saduk besok jam 7 pagi pada tanggal 16 September 1931 di hadapan publik. Sebelum pengadilan ditutup, Omar pun mengatakan jika kita semua berasal dari Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. From God we come, and unto God we shall return. Keesokan paginya di hadapan semua rakyat Libya, Omar dibawa ke panggung eksekusi. Disaksikan oleh Ali yang sudah yatim piatu, juga Kolonel Diodeci yang menahan tangisnya karena sangat menghormati musuhnya tersebut. Sebelum Omar digantung, beliau menyempatkan membaca doa dan mengatakan terima kasih ya Allah karena telah menganugerahkanku mati syahid melalui musuhmu. Seorang guru mengaji tua berumur 73 tahun yang sudah berperang melawan rezim fasisme selama 20 tahun lamanya, singa padang pasir Omar Mukhtar akhirnya meninggal dunia di hadapan rakyat yang sangat mencintainya. Thank you, God. Let me tie the hands of my enemy. Di akhir film disebutkan jika Omar Mukhtar masih selalu dikenang oleh masyarakat Libya yang sudah merdeka. Perjuangannya menginspirasi generasi selanjutnya untuk mempertahankan hak-haknya. Setelah hancurnya rezim Mussolini, Jenderal Graziani pun ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dia mati pada tahun 1955. Buyar, buat kalian yang masih jarang-jarang sholat, masih gampang batal puasa atau bahasa Jawanya mokel ya. Anda belum ikut perang aja udah mokel-mokel Anda. Gak salah ternyata requestan Bapak Kulur. Film dengan rating 8,2 di IMDb ini emang ciamik pol. Justru karena visualnya yang gak semodern film-film sekarang membuat kesan klasiknya itu dapat banget lur. Budget produksinya di tahun itu juga gila-gilaan mencapai 35 juta dolar. Luar biasa sosok bapak tua satu ini yang bisa memberikan harapan di atas keputusasaan dan selalu tenang di bawah tekanan. Sedikit fakta menarik buat kalian, di zaman itu negara-negara Islam juga ikut mengutuk kebiadaban penjajah Itali, termasuk Indonesia, dengan cara memboikot produk-produk Itali seperti mobil Fiat dan topi Tarbus sebagai bentuk solidaritas umat muslim. Padahal lagi dijajah sama Belanda itu posisinya Indonesia lur. Coba kalau Anda dijajah perasaan dengan mantan gebetan aja udah bilang quarter life crisis Anda. Lah ini Omar krisisnya seumur hidup lur tapi nggak ada ngeluh-ngeluhnya. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk mudah menyerah di situasi yang penuh dengan tekanan. Baca yes untuk Instagram di bawah ini. Assalamualaikum lur, selamat lebaran semuanya. Mohon maaf lahir batin.